Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wih, ada di sini Pak Kades nih. Iya, iya, Pak. Saya cari-cari ke kantor desa nggak ada. Iya, kebetulan saya lagi emang ada kegiatan di sini di KWT. Tapi asik juga sih di sini. Ngobrolnya Ya, kita sambil teduh, ya. Sambil melihat ini aja apa yang disiapkan oleh PKK. Wah, ada kopi nih, mantep nih. Oh iya, ngopi lah, ngopi. Tapi tadi saya ke kantor desa itu, desanya bagus banget ya. Kantor desa Banyuasi ya. Iya. Ya emang dibandingkan dengan desa-desa lain ya, yang saya temuin di Kabupaten Tangerang, ini ini paling asik, paling bagus gitu. banyak yang ngomong seperti itu sih, Pak. Ya artinya bagus itu bukan karena kata saya ya. Iya. Tapi semua orang pada ngomong, Pak. Kantor desanya beda dari yang lain. Bagus katanya. Itu ya, ide dari Pak Kades itu? Kalau ide itu mutlak dari saya sih, Pak. Pribadi saya. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, kantor desa ini awalnya saya berpikirnya itu dari luasan tanah, Pak. Jadi desa kita itu nggak punya tanah bengkok. Saya ada tanah kantor desa, di mana tanah ini ya sebatas itu, Pak. Cuman ada 120 meter persegi panjang. Nah, awalnya saya itu coba gambar dengan gambar seperti kantor desa yang lain, Pak. Dengan nongol sambil ngopi. Silakan Pak, silakan Pak. Dengan apa, Pak? Dengan desain atau dengan konsep di mana depannya itu nongol dia ya. Rata-rata kan begitu ya. Ini kalau di tanah yang ada di desa saya dibuat seperti itu, Pak. Itu mentok jalan. Mentok jalan. Sebelum saya bangun, saya berpikir dulu nih. Ini pasnya seperti apa biar kita sedikitnya ada lahan parkir. Ya terus bangunan juga pas gitu. Selain itu motifnya apa? Ini kan di desa-desa lain kan kurang bagus ya desanya. Katakanlah dalam tanda petik jelek gitu kan, sebagian ya, yang saya lihat tuh gitu. Tapi punya Anda itu bagus. Motifnya apa itu? Anda bisa buat pembangunan desa yang bagus. Oh iya, jadi sebenarnya saya melihat, saya pernah ke Bogor, Pak. Saya pernah ke Bogor. Saya itu nggak pernah tahu yang namanya istana Bogor ya. Ada kan ya, yang di Cikeas. Kebun Raya. Enggak, yang di Cikeasnya, Pak. Yang punya Pak SBY ya. Nah, saya melihat sih hanya bentuk lingkaran bangunannya. Nggak jauh dari istana negara lah. Nah, pertama itu yang saya ambil bentuknya. Terus yang kedua, saya melihat istana negara. Istana negara yang di mana? Yang paling enggak, saya lihat di Google istana negara. Kan banyak, Pak. Saya cari yang pas bentuknya dan nggak makan tempat banyak. Saya lihat kalau di gedung istana negara itu ada tangga. Tinggi bangunannya, ada tangga. Nah, di sini kita nggak bisa, Pak. Kita ambil bentuknya. Tapi bagus lah itu udah lebih bagus daripada yang lain itu kan. Itu biaya dana desa. Dana desa dari pajak. Kalau tanah milik desa. Milik desa. Iya. Nah, kalau tempat ini apa nih? Ini juga bagus nih. Di tengah-tengah kegersangan wilayah Pantura ini ada tempat teduh. Ini kan bagus nih, kayak oase itu teduh. Iya Pak. Jadi ini awalnya itu tanah kosong yang emang saya pegang, punya keluarga lah. Saya manfaatkan untuk kegiatan PKK, Pak. Awalnya ini hanya 100 meter tadinya, 200 dah. 200 meter saya pakai. Nah, ini hanya ada tanaman-tanaman seperti kangkung, KWT, Pak. Yang namanya KWT itu kan kelompok wanita tani ya. Nah, kegiatannya di sini, Pak. Gitu. Saya dapat bantuan tuh dulu pohon jati yang usianya emang masih kecil. Usia kalau nggak salah kurang lebih hanya nggak nyampe 1 meter ya bibitnya ya. Jadi ini untuk kegiatan PKK. Pemirsa, saya bersama dengan Pak Hariri, Kepala Desa Banyuasi di Kecamatan Mauk. Nah, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan Desa Banyuasi yang hari ini kebetulan ada di tempat Banyuasi, Pak. PKK ya. Tempat PKK ya. Taman hatinya PKK. Taman hatinya PKK. Tadi saya sudah ke kantor desanya yang kita obrolin tadi cukup bagus. Nah,
balik ke ini ya Pak Kades, balik ke soal perkembangan desa ya, yang menjadi tema kita itu. Saya sih melihat Pak Hariri itu dengan bangunan desa dan terutama ini termasuk kepala desa yang kreatif. Ya. Terima kasih. Kreatif. Apa sih Pak Kades motifnya mau jadi kepala desa dengan usia yang muda begini? Oh iya Pak. Jadi berarti sebelum saya jadi kepala desa ya. Artinya saya punya motivasi apa sih sehingga bisa jadi kepala desa atau keinginan jadi kepala desa. Begini. Pak Uten ya, berawal dari mungkin kalau cerita agak panjang, berawal dari histori orang tua sih sebenarnya ya. Orang tua saya itu dari kecil sampai punya istri itu dirawat, dikasih ilmu, dididik sampai jadi ustadz. Di desa Banyuasi. Di sini ada almarhum Kiai Haji Nurjan ya. Kebetulan orang tua saya itu bukan dari sini Pak. Orang tua saya itu tempat lahirnya itu adanya di Paku Haji. Oh. Iya, di Paku Haji. Kecamatan Paku Haji. Kecamatan Paku Haji. Singkatnya Pak, saya nggak ada niatan pengen jadi kepala desa. Tapi pemilihan langsung kan? Pemilihan, artinya gini, ketika saya ada motivasi ke sana dari orang tua saya, apa salahnya saya coba nih membangun desa ini, ya, dengan dasar lillahi ta'ala pribadi saya. Motifnya ingin bangun desa. Ingin bangun desa, minimal di sini pengen ada perubahan biar ada kemajuan lah di desa. Perubahan apa? Perubahan apa? Ya perubahan dalam arti pertama mungkin. Yang pertama saya lihat kan dari pembangunan, terus saya pengen mencoba dari segi ekonomi desa, ya salah satunya nih Pak, yang biarpun saat ini belum saya jalankan, artinya masih panjang Pak. Yang pertama langkah pertama saya menjabat itu mungkin ini nasional ya, kita kena COVID ya, 3 tahun Pak. Sudah berapa periode? Baru satu ya. Dari jabatan saya yang 6 tahun ini, saya 3 tahun ini tersendat dengan adanya COVID, Pak. Artinya secara langkah saya itu kan terhambat, Pak. Ya. Semua kegiatan dibatasi. Ada waktu berapa tahun lagi sisa nih? Ya alhamdulillah kita ada perpanjangan. 8 tahun kan? Iya. Diuntungkan. Benar. Jadi alhamdulillah mungkin ini juga bukan kehendak saya, tapi emang ini pandangan saya sih bagian dari amanah yang ditambahkan. Terus apa yang mau Anda kembangkan dengan desa ini? Potensinya apa sih di Banyuasi itu? Jadi Banyuasi ini kalau melihat tingkatan Pak dari dari kades sebelumnya, yang saya lihat dan saya terima untuk potensi itu masih ini ya Pak. Yang saya lihat sih hanya ada kebun-kebun pertanian ya? Palawija. Di mana palawija ini yang emang musimannya itu timun suri. Oh, itu yang prioritas unggulannya saat ini Pak. Saat ini dan bukan saat ini. Dan emang banyak sawah-sawah di sini. Sawah di sini banyak Pak. Banyuasi ada kurang lebih ada dulunya 120 hektar. Oh, sawahnya Banyuasi ya. Banyuasi ada 120 hektar. Lambat laun itu ada warga beli-beli tanah kapling-kapling di belakang ya. Saat ini sisanya kurang lebih 80 hektar lah. Itu dalam jangka berapa lama itu? Cepat sekali ya. Lumayan lama Pak, lumayan lama, puluhan tahun. Iya. Artinya sedikit demi sedikit ada lebaran ya. Sekarang area pertanian sawah itu kurang lebih 80 hektar. Ya. Termasuk sawah itu untuk komoditi timun suri itu tadi. Timun suri. Karena emang perairan di Banyuasi ini kita agak sulit Pak ya. Agak sedikit sulit sih. Itu potensi unggulan ya maksudnya? Saat ini itu Pak. Jadi di sini itu kita juga banyak Pak. Kegiatan masyarakat yang emang saya anggap itu berpotensi. Potensi unggulan itu selain sawah tadi padi, timun suri itu apa lagi? Katanya ada bebek juga. Bebek ada, cuman
yang saya lihat Pak, ini ada delman Pak. Oh, sado. Sado. Delman sado. Delman. Kuda. Oke, kuda. Ya. Ada banyak di sini. Banyak. Justru di Tangerang itu, iya. Termasuk kabupaten aja, kadang-kadang pakainya dari Banyuasin Pak. Oh. Jadi ketika ada mau pakai. Jadi banyak warga desa ini yang melihara kuda. Kuda dan andongnya Pak. Andongnya. Iya, delman namanya di sini. Itu menarik itu. Itu di Banyuasin. Ya. Adanya. Ya. Pusatnya di Banyuasin. Okay. Jadi dari Tangerang, dari Tiga Raksa, maksudnya dari Tangerang kota sampai ke kabupaten, itu ketika ada kegiatan mereka ambil dari sini Pak. Ya. Cuman di sini kita emang ada rencana pengen membesarkan potensi ini. Untuk wisata bagus. Ya. Daya tarik wisata maksudnya. Betul. Cuman kan itu ciri khas. Jadi yang tidak dimiliki oleh desa lain. Desa lain, betul. Andong. Dan itu punya histori. Iya. Dimana di masa lalu kita semua dulu pakai andong. Nggak ada kendaraan mobil ya. Itu kalau dilestarikan, gitu kan, diberdayakan lebih banyak lagi, kemudian juga di hiasannya bagus gitu, mungkin bisa menarik wisata. Iya. Ya salah satunya itu Pak. Yang saya anggap di sana. Ada. Okay. Dan itu saya pandang di saat saya menjabat. Okay. Pandangan saya ini menarik loh kalau kita angkat. Yeah. Bila perlu kita jadikan wisata nih, wisata andong. Yeah. Cuman desa nggak kuat Pak kalau sendirian. Kita desa perlu dukungan dari kecamatan, dari kabupaten. Itu pasti, tapi kan triggernya desa. Harus desa. Iya, setuju. Yang memulainya. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat setiap ada momen-momen hari besar, contohnya Agustus, hari raya, hari kemerdekaan Pak, itu kita andong keluar semua Pak. Oh, ada berapa banyak kira-kira? Kurang lebih hampir 50. Oh, lumayan banyak. 50 itu dari beberapa pemilik artinya dari warga kita semua. Iya. 50. Kemarin yang kita pakai 30, yang 20 itu udah ada yang ambil dari desa-desa lain. Mungkin misalnya buat bawa lurah gitu. Ada momen pawai andong misalnya. Oh iya. Itu asik juga itu. Asik. Ada momen-momen tertentu di Banyuasin ada pawai andong. Oh iya. Itu mungkin bisa juga. Dulu pernah Pak. Ya dulu pernah sebelum adanya mangrove Pak di Ketapang ya. Okay. Dulu itu kita ada rapat bersama di mana nanti ketika mangrove ini besar Pak. Ketika ada ketika ada tamu ya yang ingin berkunjung. Nah, di sini kita Pak. Mereka dari sini ke sana itu naik andong, naik delman. Itu pernah. Cuman ya belum berjalan mungkin saat ini. Terus apalagi yang menjadi keunggulan desa ini? Yang sedang menjadi fokus Pak Kades untuk dikembangkan. Iya. Pertama tadi dari Timun Suri, terus ada andong Pak ya. Terus yang mendekati lah. Sebenarnya di sini tuh banyak pengamen Pak. Pengamen. Artinya emang mereka itu hobi nyanyi. Oh. Hobi nyanyi. Di mana hobi nyanyinya ini mereka keluarkan dengan cara yaitu Pak. Ya mohon maaf ya, mungkin terdengarnya itu agak kurang baik ya, mengamen itu ya. Tapi pandangan saya sih lebih baik daripada kita tangan panjang. Artinya ada bakat seni juga? Ada. Dari cara main musik. Anak-anak muda? Betul. Nah makanya kemarin di momen Hari Raya Idul Fitri, kemarin saya coba kumpulkan dari kumpulan pemuda-pemuda ini nih ya, yang suka ngamen, yang hobi nyanyi. Nah kita kumpulkan di sini tempatnya kemarin. Kita adakan acara live takbir bersama Pak, live musik takbir bersama. Gitu. Dan itu bagian dari orang-orang itu Pak. Iya. Itu. Nah gini, kan daerah Banyuasin itu juga desa-desa lain di Pantura ini kan belakangan ini viral ya. Daerah Pantura ini akan terkena pembebasan. Oh betul Pak. Peak ya, betul. Peak 2 ya. Ini termasuk wilayah kena pembebasan? Banyuasin kena Pak. Kena ya? Iya, dengan adanya lahan sekecil ini juga kena. Kena. Jadi sebagian besar atau? Jadi gini, kalau untuk Banyuasin itu Pak, pertama saya datang di Banyuasin menjabat Pak.
saya coba membaca lingkungan, termasuk dari wilayah ya, semua wilayah dari pemukiman sampai ke pertanian. Kepemilikannya itu rata-rata emang sudah punya orang, Pak. Oh, orang luar Banyuasi. Iya, kebetulan emang sudah milik investor besar. Sebelum adanya ramehnya PIK ini, Pak. Ya. Dan mau tidak mau, ya kita itu nggak ada punya tanah di sini gitu. Nah, Anda sebagai kepala desa, sikapnya gimana dengan PIK? Setuju? Kalau saya pribadi, Pak, selagi ini bisa memajukan, ya yang paling saya harapkan sih bisa mengangkat ekonomi desa juga, Pak. Harapan saya, Pak, dan cita-cita saya itu, saya setuju dah dengan adanya PIK. Saya setuju. Yang penting satu, tidak merubah. Kita punya kampung, ya. Tidak menggusur lah ya. Tidak menggusur, ya itu satu. Yang keduanya, tidak merubah kearifan lokal di sini. Apa kearifan lokal di sini? Ya contoh salah satunya di sini kearifan lokalnya masih banyak masyarakat yang suka misalkan kayak ziarah atau nah itu jangan dirubah. Masih ada di sini. Banyak. Di sini banyak. Ya cuman biarpun nggak viral ataupun nggak terkenal di luar sana, di sini masih banyak tokoh-tokoh yang harus kita jaga, Pak. Karena berdirinya Banyuasi itu, Pak, kita berawal dari pemekaran, Pak. Oh iya, Banyuasi itu namanya bagus sekali. Artinya apa sih? Banyu itu air, Pak ya. Asi itu kasih sayang. Waduh, itu ada makna lain nggak? Maknanya apa sesungguhnya di balik itu? Atau ada historinya gitu? Jadi jadi gini, Pak. Kalau untuk ke situ kita nggak ada narasumber ya. Tapi banyak orang berbicara dari suara ke suara, dari mulut ke mulut. Banyuasi ini, Pak, dia anak. Nama anak? Artinya gini, anak dari dua desa. Oh. Iya, lahirnya dari pemekaran ini. Jadi awalnya dulu mungkin dulu kan sebuah kampungan. Kampung. Ini dulu bukan Banyuasi, dulunya itu Tegal Kunir. Oh. Nama Banyuasi itu baru. Ketika ada pemekaran. Jadi gini, Banyuasi itu lahir dari Tegal Kunir Lor dengan Tegal Kunir Kidul. Tegal Kunir Kidul itu sampai sana, Pak, dulu. Artinya di sini dari dua desa ini lahirlah Banyuasi. So dari segi nama itu menarik. Banyu, air, asi itu kasih sayang. Jadi air kasih sayang. Iya, bisa dibilang asi ya. Asi. Ibu. Iya. Nah, itu menurut saya pasti ada sesuatu tuh. Ada maknanya itu. Kalau jadi artinya paling tidak bisa menginspirasi Pak Kades menjadi kepala desa yang bisa mengasihi. Amin. Bisa menenteramkan. Membuat kedamaian, kenyamanan warga, air mengalir. Amin. Ya mudah-mudahan apa yang saya jalankan searah dengan judulnya, Pak. Nah ke depan apa nih yang sedang dan akan dirancang menjadi fokus Pak Kades? Pembangunan desa ini. Mungkin di tahun 2025 ini kita masih masih fokus di pembangunan ya. Salah satunya pembangunan apa? Salah satunya kantor desa kita, Pak. Kan udah bagus itu. Artinya gini, Pak, kita itu ngambil 3 tahun, Pak. Prosesnya akhirnya itu di tahun 2025 ini. Ya jangan lihat udah jadi dulu. Tapi emang sengaja saya pengen membuktikan ke masyarakat, nggak harus nunggu lama loh kantor desa. Dengan cara saya, gimana caranya kantor desa jadi gitu. Dan di tahun ini mungkin secara administrasi kita selesai rampung untuk kantor desa. Nah, kalau dana desa untuk apa aja di sini? Pertama itu ada 3, Bang ya. Pertama itu dana desa itu di fisik ada, Pak. Fisik, infrastruktur ya. Iya, di fisik ada. Terus yang kedua, kita sesuai aturan pemerintahan pusat, kita mungkin yang berapa persen, 30% atau 20% ya ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. Nah, itu kita jalankan. Terlepas di sini apa aspirasi yang masyarakat minta, itu kita jalanin. Karena ketahanan pangan itu kita melihat juga, Pak,
eloknya itu apa yang harus kita jalankan berdasarkan apa yang ada di lingkungan ya. BUMDes gimana jalan? BUMDes belum Pak. Belum. Nah, jadi nanti targetnya ke sana Pak. Ya. Jadi mungkin ke depan ini saya dari pembangunan saya anggap udah mulai rapih ya, dengan perlahan-lahan rapih. Harapan saya ke depan itu mungkin cita-cita saya itu mengangkat atau membuat ekonomi desa Pak. Ya itu tadi. Dari BUMDes. Ya, jadi saran saya sih kehidupan wirausaha desa dikembangkan dulu. Nanti BUMDes akan datang sendiri. Nah kalau koperasi juga begitu mungkin ya? Iya. Mungkin nanti saya juga kan perlu saran, perlu bimbingan juga. Artinya saya pengen jadi, bukan pengen nyoba-nyoba di BUMDes nanti ke depan. Dengan cara seperti apa yang harus saya jalankan ya itu harus jadi. Saya nggak mau setengah-setengah. Termasuk koperasi ya? Termasuk koperasi desa ya? Betul. Koperasi Merah Putih ya? Ya, Merah Putih. Setuju ya? Setuju. Setuju. Dan itu mungkin nanti kalau di Banyuasin saya setuju Pak. Iya. Sangat setuju, bukan setuju lagi, ada sangatnya Pak. Karena daerahnya ada yang nggak setuju juga. bukan itu. Kalau saya nggak memikirkan desa lain, saya memikirkan desa saya Pak. Yang pertama, di desa saya ini banyak bank-bank gelap. Bank Emon. Atau bahasanya itu kalau di sini tuh ada rebohan, apalagi Kemis ya. Ada Kemis, Senin. Nah ini masalah pandangan saya. Saya sering menanggulangi, sering membantu. Bahkan saya kasih ketegasan ke warga yang pernah datang ke saya bantu tolong stop. Nah, di sini karena pandangan saya ini bukan membantu, tapi menjerat. Menjerat banget. Iya, menjerat Pak. Itu tugas Pak Kades itu. Iya, makanya dengan adanya koperasi Merah Putih, harapan saya ini bisa membantu warga saya dengan cara yang sama, tapi tidak membebankan anggap bunga gitu ya. Bila perlu di sini bunganya nggak ada, kita putarannya dari ekonomi desa. Nah, gitu. Rencananya begitu ya. Rencana saya begitu. Sudah mulai ditata planningnya? Secara konsep saya sudah buat. Sudah buat ya. Salah satunya gini Pak, mungkin saya kasih bocoran sedikit ya. Tapi sebenarnya harusnya nggak saya publikasi. Apa-apa supaya ada support dari luar juga. Gitu. Saya pernah mendengar mungkin dari orang-orang pemerintahan ya. Cuman saya lupa siapa yang ngomong. Kadang kita kalau lagi di podium itu saya lupa siapa yang bicara gitu ya. Desa itu bisa maju ketika perputaran uangnya itu di desa itu sendiri. Nah, artinya menuju bisa misalnya pengadaan pupuk juga. Semua Pak, semua. Menampung hasil panen. Iya, nah nanti arahnya ke sana ya, karena kita Merah Putih itu mungkin koperasi Merah Putih itu arahnya kita bisa memutar hasil panennya dan lain-lain. Arahnya tetap ke sana. Salah satunya ya tadi. Yang ngomong Pak Kades umur berapa? Masih muda banget, seger banget nih. Oh, umur berapa? Umur saya berapa? 40 ya. Widih, ini usia-usia produktif. Saya jadi Kades 35. Termasuk termuda ya? Iya, dulu termuda. Dulu 35 ya. Baru masuk 35. Iya. Sekarang masih termuda, Pak. Termasuk termuda. Di Kecamatan Mau. Setahu saya keliling ke desa-desa di provinsi ya. Anda paling muda. Yang saya temuin ya. Mungkin yang ditemuin ya. Dari sekian puluh desa yang saya anggap punya prestasi, punya kreativitas, itu Anda paling muda. Iya. Paling ganteng pula. Iya benar-benar. Nah, alhamdulillah. Benar Pak. Aduh. Ada rencana apa di usia yang masih sangat seger ini gitu ke depannya, cita-cita karirnya nih? Saya sih gimana ya? Mungkin cita-cita saya setelah selesai menjabat apa gimana? Atau mau nyalonkan lagi pasti kan? Oh gini. Pasti kan? Kalau saya gini Pak. Kan ada bisa dua periode sekarang. Kedudukan Kades itu bukan hal yang harus saya kejar sebenarnya Pak. Ya. Karena begini Pak, nanti dampaknya yang berbahaya kalau kita kejar. Terus yang Anda kejar apa? Saya bisa membuktikan dengan cara saat ini ke masyarakat dengan cara saya memimpin. Ya. Jadi bukan mengejar, tapi membuktikan. Membuktikan. Mantap.
Kalau saya kejar, Pak, belum tentu dia mendekat. Iya. Ya kan? Tapi kalau saya membuktikan, Dia mereka akan melihat. merapat. Ya. Artinya, saya pengen berdiri dengan cara positif, Pak. Ya. Kasananya, gitu. Dengan cara positif, dengan cara ya emang saya ini diangkat oleh masyarakat. Baik, bagus. Bagus, Pak Kades. Iya, dan ketika sebaliknya, Pak, mohon maaf, dan ketika sebaliknya masyarakat pengen ganti lurahnya, no problem. Iya dong. Wah, legowo ini harus dicontoh nih. Ya mau nyari apa kita? Kades punya sikap yang open mind ya. Oh, itu harus. Ini bagus. Karena tadi itu modal Anda itu ke depan itu. Dan kita nggak ada target, jadi kepala desa itu nanti seperti ini, nggak ada, Pak. Artinya buat pribadi saya. Tapi berbuat aja dulu ya. Saya berbuat aja untuk masyarakat. Berkarya terus ya. Ya. Mungkin di sini udah ada salah satunya saya menghibahkan tanah juga untuk desa ya. Saya lihat dari masa ke masa ini, pas saya masuk di desa mungkin ada posyandu ya, setiap desa ada kegiatan PKK ya. Di mana ada kegiatan posyandu, Pak. Kita setiap ada kegiatan itu selalu ada di depan-depan rumah warga. Numpang, Pak. Pakai banner-banner bekas yang emang kita pasang. Di sini enggak. Nah, di sini saya berpikir entah dari mana, gimana caranya saya harus punya tanah untuk desa. Untuk saya buatkan gedung posyandu. Nah, alhamdulillah, Pak, baru satu dibangun. Saya beli tanah. Rencana akan berapa? Perkejaruan 1 minimal. Minimal perkejaruan 1. Iya. Ada berapa jaro? Di sini ada 4 ya. Jadi baru 1 ya. Iya. Gedung posyandu. Bagus, Pak Kades. Pak Kades, ini karena durasi ya. Oh, siap. Jadi jadi asik sebenarnya kita. Terima kasih nih. Siap. Sudah nerima saya di Saung. Siap. Apa ini? Taman Hatinya PKK. Iya. Wah, luar biasa ini. Iya, lebih tepatnya si KWT sih, Pak. KWT ya. Iya. Demikian pemirsa, di rumah dan di mana saja berada, obrolan saya dengan Pak Ahmad Haribi, Kepala Desa Banyuasi, Kecamatan Mauk, sekitar perkembangan Desa Banyuasi dan strategi pengembangannya ke depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.